Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Pada video kali ini, kita akan membahas sudut pandang dari seorang penulis di sebuah website khusus mengenai sudut pandang yang berbeda tentang sosok Presiden Bashar al-Assad selama memimpin Suriah. Tanpa berlama-lama, inilah 10 fakta Suriah yang diungkap seorang penulis bernama Ahmad Zainul Muttaqin pada 2015 silam. Fakta pertama, pemerintah Suriah tidak pernah membantai Sunni. Hal ini bisa dilihat pada hasil pemilu Presiden Suriah yang diawasi lembaga-lembaga independen, di mana saat 2014, Bashar al-Assad terpilih sebagai presiden kembali dengan perolehan 88,7% suara. Lalu pada tahun 2021, Bashar al-Assad kembali terpilih lagi dengan perolehan 95,1% suara dan menjabat keempat kali sebagai presiden Suriah. Yang ingin dikemukakan dalam fakta ini adalah kaum Sunni itu merupakan penduduk mayoritas di Suriah dengan persentase tertinggi 74% dari total seluruh penduduk yang ada di Suriah. Itu artinya mayoritas mutlak rakyat Suriah yang Sunni dan latarnya masih mencintai Bashar al-Assad. Itu yang selalu ditutupi media-media takfiri. Jika Assad adalah pembantai Sunni, mungkinkah mayoritas rakyatnya yang Sunni tersebut memilih dia? Fakta kedua, terkait propaganda masif yang menyebut rezim Suriah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad adalah rezim Syiah. Faktanya, mayoritas kabinet pemerintahan di Suriah diisi oleh orang-orang Sunni. Jabatan-jabatan penting seperti Wakil Presiden 1, Perdana Menteri, Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Informasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan lain-lain diisi orang-orang Sunni. Grand Mufti resmi Suriah, Syekh Ahmad Badruddin Hasun pun seorang ulama besar Sunni. Bahkan istri Bashar, yaitu Asma al-Assad, adalah seorang muslimah Sunni dari Homs. Ini semua adalah fakta-fakta yang selalu ditutupi media-media radikal tanah air. Fakta ketiga, di mana fakta inilah yang selalu ditutup-tutupi oleh media takfiri si penulis, yakni para pemberontak di Suriah ternyata mayoritas bukanlah rakyat Suriah asli, melainkan para militan takfiri asing yang datang dari 83 negara termasuk Indonesia. Penulis juga menyebut jika para kelompok takfiri ini adalah korban hasil cuci otak sektarian yang berbondong-bondong menginvasi Suriah dengan kedok jihad. Bahkan situs SOHR, Syrian Observatory for Human Rights, atau pemantau perang yang berafiliasi dengan oposisi pun mengaku jika lebih dari 70% militan yang memberontak di Suriah adalah para militan asing atau jihadis impor, bukan rakyat Suriah asli. Untuk meyakinkan analisa ini, penulis memberikan bukti anggota militan dari luar Suriah, yakni ada anak Abu Jibril dari Indonesia yang menjadi anggota Al-Qaeda, ada jihadis dari Inggris, ada jihadis dari Uighur. Fakta keempat, fitnah-fitnah Assad membantai Sunni baru ditebar tahun 2010-an, tepatnya sejak invasi puluhan ribu militan takfiri asing ke Suriah. Faktanya, sebelum itu tidak pernah terdengar isu-isu tersebut. Bashar al-Assad sudah berkuasa sejak tahun 2000 dan sampai hari ini Sunni masih mayoritas di Suriah 74%. Kalau benar Assad membantai dan menggenosida kaum Sunni Suriah, seharusnya sudah habis semua Sunni di Suriah. Wong dia sudah berkuasa 24 tahun. Kenyataannya, sampai hari ini, Sunni masih mayoritas di Suriah. Apa masih percaya dengan isu murahan tersebut? Tegas si penulis. Bahkan mereka melampirkan foto Bashar al-Assad sholat bersama Grand Mufti Suriah yang bermazhab Sunni. Fakta kelima, pada tahun 2009, Qatar mengajukan proposal agar Assad melegalkan jalur pipa gas alamnya melintasi Suriah dan Turki untuk menuju Eropa. Namun, Bashar al-Assad menolak proposal ini dan pada tahun 2011 ia justru menjalin kerjasama dengan Irak dan Iran untuk membangun jalur pipa ke timur. Melihat hal ini, Qatar, Saudi, dan Turki adalah pihak yang paling sakit hati dan diragukan oleh keputusan Suriah. Hayalan mereka untuk mendapat pemasukan miliaran dolar dari ekspor migas pun buyar seketika. Apa kalian terkejut jika hari ini Saudi, Qatar, dan Turki menjadi negara-negara yang paling getol mensponsori dan bersenjatai para teroris yang hendak menggulingkan Assad? Tanya penulis kepada pembaca.
Kenapa USA dan NATO juga sangat berambisi menggulingkan Assad? Karena mereka dan ketiga negara tersebut adalah sekutu dan mitra bisnis utama. Dalam situasi ini, keputusan Assad semakin menguatkan posisi Iran secara ekonomi maupun politis dalam pasar tambang migas di Timur Tengah dan mengecilkan pengaruh USA dan sekutunya. Apa USA rela melihat kondisi ini? Fakta ke-6. Sejak Perang Arab-Israel pada 1948 hingga Perang edisi ketiga pada 1967, Suriah tidak pernah absen dalam mengirim pasukan militernya melawan Zionis. Suriah bersama Mesir, Irak, dan Jordan saat itu, tahun 1967, mengirim 547.000 pasukan melawan Zionis di Sinai dan Golan. Bahkan ketika negara-negara Arab tersebut sudah berdamai dengan Israel, Suriah adalah satu-satunya rezim Arab yang hingga hari ini tidak bersedia menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Hingga perang Suriah dan Israel terus berlanjut pada Yom Kippur 1973 atas pendudukan Israel di dataran tinggi Golan. Hingga hari ini, PBB harus menurunkan pasukan perdamaiannya di Golan dan menetapkan sebagian wilayah tersebut sebagai zona netral. Fakta ketujuh, Suriah hingga hari ini tercatat sebagai negara penampung terbesar pengungsi Palestina di Timur Tengah. Jutaan pengungsi Palestina telah diterima dengan tangan terbuka oleh pemerintah Suriah sejak 1948 di kamp-kamp pengungsi Yarmouk, Nairab, Handarat, Aleppo, dan lain-lain. Mereka diberi fasilitas sekolah, rumah sakit, dan banyak lagi layaknya warga sendiri. Bahkan Assad pun dijuluki sebagai bapak pengungsi Palestina. Dan tidak mengejutkan jika para pejuang Palestina dari PFLP GC di Yarmouk, cabang PFLP yang bermarkas di Gaza, dan Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina di Gaza, sejak awal konflik mengabdi pada Suriah dan bergabung dengan tentara Arab Suriah melawan para teroris. Fakta ke-8, sebuah strategi militer baru pun akhirnya dimulai di Suriah, di mana hal ini merubah Suriah selama 24 tahun terakhir kepada sebuah kekuatan militer yang nyata yang lagi-lagi akan mengancam Israel, khususnya pada tingkat pengembangan roket dan persenjataan militer yang lain. Dan Israel melihat ini sebagai ancaman besar. Roket-roket Haibar M302 buatan Suriah telah membantu Hizbullah dalam perang 2006 melawan Israel di Lebanon Selatan untuk menghujani Haifa dan kota-kota lain di Israel. Bahkan, roket-roket yang sama juga telah digunakan para pejuang Muqawamah Palestina seperti Hamas, Jihad Islam, dan PFLP di Gaza yang membuat pertama kalinya dalam sejarah 1,5 juta penduduk Zionis masuk ke dalam bunker perlindungan bom. Suriah bukan hanya gerbang atau jembatan transportasi dan komunikasi antara pejuang Muqawamah dan Iran. Tapi, Suriah adalah pendukung nyata pejuang-pejuang resistensi di Lebanon dan Palestina. Suriah adalah bagian vital dalam perjuangan melawan Zionis. Fakta ke-9, setelah Hamas diusir dari Jordania pada 1999 di saat negara-negara Arab mengucilkan dan mengabaikan Hamas, justru Suriahlah yang bersedia membuka tangannya dan menyediakan ibu kota negaranya untuk menjadi markas Hamas. Bashar al-Assad membangunkan kantor pusat Hamas di Damaskus pada 2001. Melalui markas ini, Suriah rutin berkoordinasi menjalin cara menyuplai persenjataan kepada kelompok-kelompok Muqawamah di Gaza, tidak hanya Hamas. Sebutkan jika Saudi, Turki, dan Qatar pernah menyuplai senjata atau sebutir saja peluru untuk pejuang Palestina, ungkap si penulis. Fakta ke-10. Mundur ke belakang, bicara terkait kondisi Libya. Di Libya, bahkan tidak ada yang namanya Syiah, tapi nyatanya terjadi perang selama 4 tahun di sana. Para pemberontak Takfiri bekerja sama dengan NATO dan USA yang pada akhirnya berhasil membunuh pemimpin Sunni Muammar Gaddafi secara keji. Masih ingat saat itu media-media radikal di Indonesia menggelari Gaddafi sebagai togut, Fir'aun, dan julukan-julukan kecil lain dalam rangka perjuangan mereka demi menegakkan khilafah. Khilafah apa yang sudah tegak? Belajarlah dari pola permainan ini, tegas penulis menutup analisanya. Menanggapi analisa penulis yang sudah ada sejak 2015 silam, nyatanya ada satu statementnya yang cukup bukti untuk dibantah
yakni tentang genosida yang dilakukan rezim Bashar al-Assad. Di mana saat lengsernya kekuatan oleh pasukan oposisi pada Minggu 8 Desember lalu, ada sebuah momen ketika penjara terbesar Sednaya yang menampung banyak tahanan rezim berhasil dijebol oleh rakyat Suriah yang dipimpin oleh pasukan oposisi. Ternyata terungkap, di dalam penjara tersebut banyak mayat-mayat hasil kekejaman pasukan rezim Bashar al-Assad yang jasadnya tidak dikebumikan dengan layak. Itu baru satu dari sekian banyak kekejaman yang terungkap. Mungkin di kemudian hari akan semakin terkuat semua kezoliman yang diperbuat rezim Bashar al-Assad selama memimpin Suriah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.